Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina akhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin annallaha ta'ala yahmina bihi mayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia besar kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan manfaat, yang insya Allah semoga semua ini masuk pada bagian amalan kita yang kelak kita bisa harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyampaikan bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang asing wasayati ghoriban. Jadi Islam itu adalah sesuatu yang asing. Awalnya Islam datang itu asing dan nanti ia juga akan asing kembali. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan Islam perlahan itu hanya namanya saja, tapi isi daripada Islamnya itu sebenarnya sudah kosong daripada isi. Oleh karena itu dengan beriringan pembacaan sholawat dan salam kepada Rasulullah, kita mengharap
kepada Allah, semoga kita yang hadir di sini masih masuk pada golongannya orang-orang yang masih mau mempertahankan agama Allah atau menghidup-hidupkan agama dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita terus akan mendapatkan apa? Mendapatkan doa dari Rasulullah yang insya Allah itu senantiasa kita baca gitu loh. Dimana salah satu doa Rasulullah itu di dalam tahiyat itu, kalau ceritanya kemarin itu adalah Isra Mi'raj, di dalam Isra Mi'raj itu kan ada cerita terkait dengan tahiyat. Jadi tahiyat itu kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, di kalimat itu kan itu berarti kan doa salam dari Rasulullah kepadaku ya Allah dan juga kepada orang-orang yang soleh. Nah, semoga kita masuk pada golongan-golongan itu. Amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita. Di dalam hal ini adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu karya dari Syekh Hasyim Asy'ari, di mana pada malam hari ini kita masuk pada bab pertama dari kitab ini, yaitu fi bayanis sunnati wal bid'ati, yaitu bab yang akan menjelaskan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Kenapa? Ini yang harus kita ketahui, karena banyak orang di selain kita, kegiatan pekerjaan kita yang menurut kita baik, tapi ternyata dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Dan tidak menariknya adalah bid'ah itu dimasukkan pada dalil pada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu loh persoalannya. Jadi dianggap sesuatu yang bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat, dan sesat itu masuk neraka. Nah, maka di sana ada kalimat bid'ah yang harus kita perjelas dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ala anna dia, sehingga dalam proses pelaksanaan yang kita laksanakan itu semuanya kita betul-betul yakin akan kebaikannya dan tidak ragu lagi kalau pekerjaan itu pasti tidak akan masuk kepada kategorinya bid'ah yang sesat dan masuk ke neraka. Nah, maka dari itu kita mulai kajiannya, yaitu fi bayanis sunnati wal bid'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Fi bayanis sunnati kang tetep ing dalem mertelaakene artine sunnah wal bid'ati lan artine bid'ah. Jadi khusus pada pelajaran kali ini kita akan merinci apa yang dimaksud sunnah, apa yang dimaksud bid'ah. Meskipun pemahaman kita sementara itu di dalam hukum Islam, terkait dengan hukum Islam itu biasanya kita kenal yang namanya hukum taklif, hukum yang mengikat, yaitu ada halal, ada haram, ada sunnah, ada wajib, ada mubah. Jadi ada sunnah, ada sunnah. Nah, ini berbeda. Jadi berbeda karena definisi sunnah yang tadi, yang hukum taklif itu terkait dengan hukum. Saya ulangi ya, ini betul-betul harus rinci sama. Nanti itu sunnah berarti dapat pahala. Enggak semuanya seperti itu. Jadi perlu kita kenal kalau yang di dalam hukum taklif ya seperti itu tadi. Jadi kalau hukum taklif itu berarti yang dimaksud dengan kata sunnah itu berarti bercerita pekerjaan yang apabila kita kerjakan itu mendapatkan pahala, yang apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Itu di dalam hukum taklif. Nah, kalau sunnah di dalam hal ini itu terkait dengan amal perbuatan.
Jadi tinjauan sunnah di dalam akidah itu tidak sama tinjauan sunnah di dalam hukum fikih. Jelas apa belum? Wajib kalau di dalam hukum fikih itu adalah ma yusabu fi'luhu wa yu'adzabu tarkuhu. Jadi kalau di dalam hukum fikih wajib itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, yang apabila kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Itu hukum wajib di dalam ilmu fikih. Kan kemarin sudah saya jelaskan, kalau mau dirunut kita berbicara Islam itu paling enggak 3. Jadi ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Itu pertemuan kemarin. Nah, sehingga Islam itu biasanya identik dengan rukun Islam yang dibahas. Iman itu biasanya identik dengan rukun iman. Jadi pembahasannya itu akidah sudah, khusus tentang masalah keimanan. Terus yang ihsan itu biasanya dikaitkan dengan masalah akhlak, hukum tasawuf. Sampai di sini clear ya. Jadi wajib kalau di dalam ilmu fikihnya itu segala sesuatu yang apabila kita kerjakan itu mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan itu mendapatkan dosa. Itu wajib ya kalau ditinggal. Kalau wajib di dalam ilmu keimanan atau ilmu tauhid itu beda. Jadi sesuatu yang wajib adanya dan mustahil tidak adanya. Saya ulangi. Jadi definisi wajib kalau di dalam ilmu akidah, ilmu akidah, ilmu keimanan itu adalah sesuatu yang wajib adanya dan mustahil tidak adanya. Salah satu contoh sifat wajib bagi Allah. Jadi tidak mungkin, contoh salah satu sifat wajibnya Allah itu adalah wujud. Tidak mungkin Allah itu tidak wujud, maka Allah itu wajib wujud, dan mustahil Allah itu tidak wujud. Itu definisi wajib. Makanya kalau di dalam hukum tauhid itu cuman ada wajib, mustahil, sama jaiz. Itu surga neraka itu ada apa tidak, wajib kita percaya kalau surga neraka itu ada. Mustahil kita tidak percaya adanya surga dan neraka. Jadi sudah tidak berbicara antara dosa dan tidak berdosa. Beda ya segmennya. Sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang masalah sunnah fil akidah, berarti kan berbicara sunnah fil akidah. Meskipun nanti ketika dilihat pekerjaannya dari hukum fikih, berarti masuk kategori sunnah itu sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa. Nah, cuman untuk definisi sunnah di sini itu masih menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang kategorinya sunnah atau bid'ah. Nah, ini yang harus diperjelas. Nanti loh, sunnah kok definisinya seperti itu? Awalnya kita tahu kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak apa-apa. Tapi kok di sini sunnah itu berbeda. Nah, tinjauannya yang berbeda. Seperti tadi gambarannya. Oke, di sini lanjutannya itu adalah as-sunnatu. As-sunnatu utawi kang aran sunnah bidomi kelawan ten waca domasine wa tasdidi lan ten tasdid nune kama koyok terengan pola kang ngendikaake ing Mas sinten Abul Baqa, Imam Abul Baqa fi kulliyatihi ing dalam kitab kulliyai Abul Baqa. Lugotan saking arah lugote iku at-tariqatu. Jadi sunnah menurut Imam Al-Baqa di dalam kitab kulliyahnya, Kulliyatul Baqa, itu secara bahasa itu adalah jalan. Wes. Jadi ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah, nanti ada definisi urfan secara kebanyakan orang melihat. Nah, sampean lek ate ngukumi orang, kalau mau berbicara untuk bisa memfatwakan, oh ini boleh, ini tidak, harus pilah dulu. Sampean itu menghukumi secara bahasakah, secara syariatkah, secara urufkah, atau secara kebiasaan.
tak ngaji kuasa sampean kok malah kupet ngono koyo etak ngono. Lah iya Pak. Dadi wong makanya kata Gus Bah itu dadi wong alim iku ancene soro. Sehingga dengan banyaknya ilmu yang dimiliki orang itu tidak akan gegabah memvonis orang lain karena kita sudah tahu sudut pandangnya, kita bisa melihat dari mana gitu loh. Jelas ya? Jadi sunnah secara bahasa itu adalah jalan. Maka kalau itu yang dimaksud secara bahasa adalah jalan, walau ghairu mardiyatin senajan onone toriko iku ora den ridoni. Karena itu merupakan jalan, maka itu memasukkan baik itu jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jadi kalau sunnah secara bahasa itu adalah jalan. Gak urusan jalan itu baik ataupun itu jelek, itu tetap dinamakan dengan sunnah. Karena nanti ini akan mencocokkan dengan hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi nanti itu yang dimaksud adalah sunnah secara bahasakah, sunnah secara syariatkah, atau sunnah secara kebiasaan manusiakah. Lanjut, itu secara bahasa. Jadi semua orang loh ini sunnah, sama seperti kayak kemarin itu ada fenomena sebuah statement yang sangat kuat sekali disampaikan oleh seorang kiai yang menyatakan dengan tegas bahwasanya Roma Irama itu auliyun min auliya illah, gitu ya. Ini mau membahas ini. Jadi ada seorang Roma Irama itu dikatakan sebagai bagian dari wali-walinya Allah. Nah, orang kalau memahami kata itu sebagai wali yang secara istilah pasti ngamuk. Saya ulangi, orang kalau memahami kalimat itu Roma Irama itu adalah wali, ya kan? Ngamuk mesti Pak. Kalau memahami bahwasanya wali itu adalah secara istilah, seperti yang normalnya orang pahami lah, yaitu wali orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah, tidak suka bermaksiat. Terus itu disematkan kepada seorang penyanyi dangdut, pasti kita akan marah. Jelas ya? Jelas. Nah, tapi kalau kita paham ada makna secara bahasa, ya enggak Pak. Wali itu adalah seorang kekasih. Wali itu adalah seseorang yang punya kekuatan atau kepemimpinan atau gampangannya raja. Itu gak akan ngamuk Pak. Makanya kadang para kiai itu para kiai kadang menggunakan hal-hal seperti ini. Maka itu yang harus dikelirkan. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau kita mengetahui kalimat itu, menurut pemahaman kita itu adalah wali secara syariat, marah. Dan harus marah kita memang. Karena sudah meletakkan nama, ya kan? Sesuatu yang munah pada sesuatu yang secara syariatnya itu tidak pantas untuk disematkan. Harus marah kita di sana. Tapi kalau kita melihat itu adalah statement yang coba untuk disampaikan dan kita memandang itu hanya sebatas bahasa, maka kita tidak boleh marah. Karena bahasa ya seperti itu. Sama seperti saya punya anak, aku walimu murid. Lah berarti yang dimaksud itu wali secara bahasa. Ya tidak boleh marah kita. Nah beda kan? Nah karena seperti itu berarti melihat tujuannya orang yang berbicara. Lah itu perlunya kenapa kok kita kadang harus paham secara istilah, secara bahasa. Yo ben gak gampang kagetan. Salah satu cara agar kita bisa lebih sabar, lebih tenang ketika menghadapi sebuah fenomena. Itu. Soalnya lah angger langsung ngamuk, malah tukaran, malah gak ketemu trunge. Tapi kalau kita kan perintahnya kita diperintahkan untuk sabar. Lah salah satu sabarnya itu adalah salah satu cara untuk menggapai sabar ketika kita diisi pikiran kita dengan ilmu pengetahuan. Tadi ono wong ngamuk kita ndak. Oh ya sapa ngerti sing ngomong koyo ngono itu hanya menyatakan dia wali secara bahasa. Kan bisa jadi.
Sama-sama tidak tahu betul. Hatinya orang kan tidak tahu. Orang yang mengatakan waliyun min auliyaillah kan tidak tahu. Maksudnya itu dia mau menyatakan wali secara bahasa ataukah secara istilah. Kan tidak tahu. Kita yang mendengar kan tidak tahu. Maka masih ada dua kemungkinan, itu dihukumi secara bahasa atau secara istilah. Sehingga kita sendiri insya Allah bisa sabar. Makanya salah satu caranya untuk menggapai sabar itu mengisi hati kita dengan ilmu pengetahuan. Makanya wong lek ngamukan yo tanda-tandane yo ilmune kurang cukup. Biasanya jurusnya itu pokoke. Nah, lek wis pokoke yo bar Pak. Gak usah dibahas wis Pak ya. Yes, makanya ini dirinci betul oleh siapa? Oleh Kiai Hasyim Asy'ari agar kita juga tidak mudah menyalahkan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga dengan seperti itu kita tidak mudah dibenturkan antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan thariqah dengan sunnah secara bahasa itu adalah jalan, tidak memperdulikan apakah jalan itu baik ataupun jalan itu buruk. Wes, itu secara bahasa. Wasyar'an sang lan saking arah syar'i iku ismun aran litoriqati kedue dalan al-mardiyati kang den ritoni al-maslukati kang den lampahi fidini ing dalam urusan agama salakah kang nglampahi ing thariqah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawa liyane Rasulullah mimman bayane saking huwa kang utawi eman iku alamun wong kang dadi penondo fid dini ing dalam urusan agama kas sahabati kaya dene sahabat radhiya mugi-mugi ridhone sinten Allah anhum anda saking niksa sahabat liqaulihi krana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum nyatane dawuh alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnati khulafa'ir rasyidina lan sunnae wong kang lan sunnae khulafa'ur rasyidin mimba di sause sedo ingsun. Itu. Kemudian yang kedua adalah definisi sunnah secara syarak. Nah, ini yang perlu hati-hati sudah. Di sini itu bahasanya kata sunnah itu adalah sebuah nama untuk sebuah jalan. Maksudnya jalan itu adalah sebuah pekerjaan, perilaku, sikap dan yang lain yang kita lakukan ya. Adalah sebuah nama untuk pekerjaan, sikap dan segala sesuatu yang kita lakukan yang masuk kategori diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu, dan orang-orang yang menjadi panutan di dalam urusan agama atau orang-orang yang dijadikan rujukan dalam urusan agama. Itu definisi sunnah secara syarak. Karena ini berdasarkan pada hadisnya Rasulullah, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah. Artinya kalau kalian mau melakukan sesuatu, lihatlah aku gampangannya. Endolo coro aku itu ngelakoni piye. Wa khulafa'ir rasyidin, dan corone para khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin yang kita tahu itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu yang normal kita tahu. Dan semua yang mengikuti beliau. Jelas sampai di sini ya. Maka akhirnya semua pekerjaan kita dalam urusan agama, ingat ya, batasannya sunnah itu dalam urusan agama. Maka pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk dalam kategori agama itu tidak masuk pada kategori sunnah. Yang harus mengikuti kepada Rasulullah, yang harus mengikuti para sahabat. Jadi untuk selain agama itu tidak harus seperti itu. Saya ulangi.
Jadi khusus untuk yang dikatakan sunnah itu hanya fokus kepada pekerjaan-pekerjaan agama. Karena di sini kalimatnya itu adalah, ya kan, atlet toriqoti al-mardiyati al-maslukati fid dini. Ingat ada kata-kata fid dini. Agama itu bagaimana? Jadi agama itu adalah sesuatu yang diajarkan. Gampangannya seperti itu. Jadi agama itu sesuatu yang diajarkan. Ada beberapa istilah dalam kata dalam arti agama. Boleh dilihat di dalam kitab Kasyifatus saja. Jadi istilah agama itu minimal ada 3 di dalam bahasa Arabnya. Jadi agama itu kadang diartikan dengan kata millatun. Jadi bahasa Arabnya agama itu millatun. Ada juga agama itu dikatakan dengan ad-dinu, agama, ad-din. Terus ada agama itu diartikan dengan, dibahasakan dengan kata madhabun atau syariatun. Itu juga artinya agama. Ini keterangannya ada di dalam kitab Kasyifatus saja. Nah, kalau agama yang dibahasa Arabkan menggunakan kata millah, berarti makna agama di sana itu adalah sebagai sesuatu yang bisa mempersatukan kita. Makanya istilahnya belum membahas tentang hukum, tentang apa enggak. Jadi kalau sudah agama tapi menggunakan kata millatun, berarti yang dimaksud di sana itu adalah agama dilihat sebagai sesuatu yang bisa menyatukan. Makanya istilahnya itu adalah millatu Isa, millatu Ibrahim, ya kan? Jadi bahasanya itu, karena memang di dalam agamanya agama waktu dibawa oleh Nabi Ibrahim itu belum mencakup keseluruhan praktek kehidupan manusia. Sehingga hanya sebagai pemersatu kalau ini adalah golongannya umat Islam. Makanya dikatakan millatu Isa, millatu Ibrahim. Kalau agama sudah ditampilkan dengan kata bahasa dinun, itu berarti sesuatu yang sudah dijadikan pegangan dan rujukan. Ya, sesuatu yang sudah harus diyakini dan harus diikuti. Jadi itu definisinya kalau agama yang dimaksud dengan din. Makanya tadi saya katakan kata sunnah itu hanya berlaku pada urusan agama. Makanya kalau tahlilan, ya kan? Tahlilan itu masuk pada kategori agama atau tidak? Pekerjaannya, tahlilan itu masuk pada kategori agama apa tidak? Tidak. Jadi kalau tahlilannya, bacaannya iya, karena itu sudah diajarkan. Kalau perayaannya tidak. Bukan. Termasuk pembacaan model haflanya. Jadi kan di dalam tahlilan itu ada serangkaian kegiatan. Ya kan, serangkaian kegiatan isine iku moco tahlil, moco sholawat, ya kan, terus moco Al-Quran, terus kemudian membaca doa. Isinya ini semuanya bagian dari sunnah. Tahlil diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah karena ini bagian dari agama, sesuatu yang diajarkan. Cuman carane kok mocone iku kudu bareng kaya ngono. Seperti yang sudah kita lakukan itu masuk agama apa bukan? Bukan, itu masuk pada tradisi. Jelas sampai di sini ya? Jelas. Maka kalau pekerjaannya itu tidak bisa dihukumi sunnah atau bid'ah. Tapi kalau tahlilannya itu jelas masuk pada kategori sunnah. Jelas sampai di sini kan? Ya. Sementara teman-teman yang lain itu yang menyalahkan pekerjaan kita, mencampur adukan. Pekerjaan yang kita lakukan itu dianggap adalah bagian dari sebuah ajaran agama. Bukan.
Kita menganggapnya itu bukan bagian dari ajaran agama, tapi salah satu cara bagaimana kita mengajarkan agama yang memerintahkan kita untuk sering membaca sholawat, untuk sering membaca tahlil, untuk sering mendoakan. Jadi hanya sebagai media sarana cara kita mengajarkan syariat yang telah memerintahkan kita untuk sering melakukan doa, baca Al-Quran gitu, sehingga dikemas dalam bentuk acara dan kegiatan. Maka acara dan kegiatannya itu tidak masuk pada kategori agama itu sendiri, tapi masuk pada kategori tradisi. Sehingga ada masuk pada kategori hukum sunnah dan bid'ah. Nah, sunnah itu kayak gini, misal sunnah kayak gini, sesuatu yang sudah dipatenkan sama Rasulullah seperti seperti sholat 5 waktu. Itu tuh kan sudah dipatenkan. Sholat 5 waktu, atau sholat zuhur 3 rakaat, atau sholat subuh 2 rakaat, itu kan sudah paten. Nah, itu kan agama, berarti ajaran. Terus karena sampean itu rumosok sulit-sulit kita bangun pagi biar bisa melaksanakan sholatnya cuma 2 kali, tak tambah. Nah, itu nambah seperti itu dinamakan dengan bid'ah, karena larinya kepada urusan agama yang dirubah. Kecuali sampean itu di dalam tahlilnya sampean rubah. Jadi pertama kalimat tahlil itu kan la ilaha illallah, lo diganti kalau sampean. Nah, kalimat-kalimat itu tidak boleh. Seperti halnya sholawat hanya kepada Rasulullah, terus sampean ganti sholawat kepada nabi yang lain. Jadi biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Terus sampean ganti, ya kan? Sampean ganti. Nah, itu namanya bid'ah. Karena itu adalah sholawatnya itu kan sudah masuk ajaran yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah, oleh sahabat dan semua yang mengikuti. Kok sampean tambah di sana? Nah, itu yang tidak boleh. Lalu bagaimana dengan model-model sholawat yang ada? Ya tidak apa-apa, karena masalahnya Rasulullah itu mengajarkan bacaan sholawat tapi tidak mematenkan bacaan sholawat. Sehingga akhirnya banyak kreasi cara pembacaan sholawat. Jadi la ilaha illallah sama ganti, itu lagi. Ya kan, karena la ilaha illallah itu seperti itu. Kalimat subhanallah itu sampean ganti. Jadi sampean ganti kalimat subhanallah. Jadi kata subhanallah itu bukan cuma subhanallah tapi subhanapa gitu. Sampean ganti kayak gitu. Nah, itu namanya bid'ah. Jelas ya? Jadi itu bedanya. Jadi di dalam tahlilan itu, dan kalau haflanya itu adalah tradisi, haflanya kegiatannya itu adalah tradisi, tapi bacaannya itu adalah sunnah. Karena itu tadi, sunnah itu adalah nama untuk sebuah jalan atau pekerjaan atau perbuatan apapun itu yang diridhoi oleh Allah, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena itu berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Itu secara sunnah, secara syariat. Maka hadis itu merujuk kepada sunnah secara syariat. Dari semua perjalanan itu, satu hal yang patut kita syukuri, kita bisa berkumpul insya Allah pada tempat di mana yang menurut hadisnya itu akan dijadikan bagian dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita ada di dalam itu. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memerintahkan kita untuk terus bersatu dan tidak pernah lupa untuk terus menuntut ilmu. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan di sini itu juga ada majelis taklim, maki oleh orang lain jangan pernah marah, karena memang kita bukan tempatnya pujian. Ya, kan kalimatnya jelas, alhamdulillah utawi sakabiane, jadi segala
diciptakan oleh Allah tempatnya salah dan lupa. Kalau sampean itu nanti dicaci oleh orang lain gara-gara kesalahan sampean, kenapa kok marah? Kan sudah memang betul sampean itu tempatnya salah. Harusnya kan tidak marah. Terus yang kedua, pujian itu bukan milik kita. Pujian itu hanya milik Allah. Nah, pertanyaannya saya, sampean kok marah? Nah, itu semua dikarenakan nafsu yang ada pada diri kita tidak pernah merasa akan kekurangan yang ada pada diri kita, padahal jelas kita diciptakan penuh dengan mengagungkan. Bukan memuji karena ingin mendapatkan sesuatu, karena memang murni mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syukur, orang katakan, jadi kalau cuman alhamdulillah itu definisinya seperti itu, memuji Allah karena memang mengagungkan. Kalau syukur biasanya menggunakan kata alhamdulillah itu hanya sebatas berterima kasihnya kita kepada nikmat yang telah Allah berikan. Jadi syukurnya kita belum sampai kepada alhamdulillah karena tidak sesuai dengan makna alhamdulillah. Makna alhamdulillah itu adalah memuji Allah karena mengagungkan. Nah, kalau syukur itu adalah lanjutannya wa urfan lan sunnah secara uruf, secara normalnya manusia memahami. Apa itu wa urfan ma wadhaba alaihi muqtada ma iku perkara wadhaba kang netepi alaihi ing atase ma sapa muqtadan wong kang den enut nabiyan iku nabi kana ana sapa muqtadan awwalian utawa wali anane muqtadan wasunniyu utake kalimat sunni iku mansubun dan nisbatake ila sunnati maring sunnah hudzifa kang den buah apa at-ta'uta lin nisbati krana nisbahake. Kemudian makna sunnah dilihat dari kebanyakan orang memahaminya itu tidak membatasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sama sahabat, tidak membatasi itu, tapi memasukkan semua pekerjaan yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain dan orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan, baik itu masuk kategori wali ataupun orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan. Kalau syariat itu membatasi kepada Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kalau definisi sunnah secara istilah, maka semua pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan oleh para nabi-nabi yang lain ataupun para wali-wali yang lain atau ulama-ulama yang kita jadikan sebagai panutan. Jelas sampai di sini ya. Nah, maka dari itu masuk pada kategori berbicara tentang masalah sunnah secara bahasa, sunnah secara istilah, dan sunnah secara tradisi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin nanti kita lanjut pertanyaan setelah kita tutup ini dulu. Semoga dari pemahaman terhadap definisi sunnah kita betul-betul bisa membedakan mana yang dimaksud sunnah di dalam hadis dan mana yang tidak masuk pada kategori sunnah. Itu saja kurang lebihnya. Kita tutup kegiatan pembacaan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pembacaan suratil Fatihah, terus kemudian wal asri ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa nafsu sallim wa alif hadzal kitab Syekh Al-Imam Hashim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin wa li jami' masyayikhina wa li jami' ustadzina wa li jami' aliyat is'ah wa li jami' aliyat fil Indonesia wa li jami' aliyat fid dunya radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin Allah ta'ala ya'min nabi mayatihim wa yumidduna bi madadi man fana bi barakati man wari masrari ma'lumi fi dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.